atau mungkin lagi pada libur nih. Aduh, ya semoga teman-teman sehat selalu ya. Dan kalau ada yang lagi sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Amin. Sebelumnya perkenalkan, saya Ella sebagai moderator pada Google Meet kali ini. Nah, teman-teman pernah nggak sih pas ngegambar itu ngerasa nggak bener-bener ngedapetin suasana gambarnya gitu? Kayak flat aja gambarnya, nggak ada emosinya, suasananya nggak dapet, pokoknya kayak flat aja gitu. Sebenarnya gimana sih supaya gambar kita punya suasana yang lebih hidup, biar gambar kita bisa kayak gambar sepuh-sepuh di luar sana gitu loh. Nah, pertanyaan tadi akan kita temukan jawabannya bersama sensei kita malam hari ini. Tapi ada yang beda nih teman-teman. Kalau biasanya kita cuman datengin satu sensei, kali ini kita datengin dua sensei. Keren banget. Teman-teman yang hadir di Google Meet malam hari ini pasti beruntung banget karena senseinya ada dua, jadi otomatis akan ada lebih banyak manfaat ya, lebih banyak hal-hal yang teman-teman terima malam hari ini gitu. Mari kita sambut Salsa Sensei dan Muti Sensei. Kepada Salsa dan Muti Sensei dipersilakan. Baik, terima kasih banyak ya Ella-san untuk menjadi pembukanya. Oke, kita mulai saja ya. Apa suara saya terdengar jelas? Apa suara saya terdengar jelas? Tidak ada. Apa suara saya terdengar jelas? Jika terdengar jelas, bisa bersuara? Iya, terdengar. Oke. Halo, malam semua. Jadi, bersama Melanie, saya diberikan amanah untuk sedikit memberikan ilmu saya tentang pengalaman saya sebagai illustration yang saya akan presentasikan hari ini. Itu adalah tips menghidupkan suasana gambar. Nah, kita langsung saja ya. Baik, perkenalkan, saya itu dari akun IG Salsa Muti Art. Mungkin menjadi pemateri, menjadi sensei di malam ini. Namun, saya sendiri masih ragu untuk menjadi sensei dikatakan ya, karena saya anggap sensei itu hanyalah ilustrasi dari yang sendiri. Oke, untuk Salsa Muti Art sendiri ini satu akun, namun 2 orang seperti yang dibilang Ella Sang tadi. Jadi, saya adalah Awalia Salsabila Ramadhani, yaitu menjadi yang bertanggung jawab sebagai coloring. Kemudian ada Mutiara Sani itu yang bertanggung jawab sebagai line art. Halo semua. Nah, kita langsung saja ya. Aplikasi yang saya gunakan adalah Ibis Paint X. Mungkin kenapa saya pilih Ibis Paint X ini nanti akan dijawab di slide-slide selanjutnya. Namun kalau ditanyakan bilang yang mana terbaik, saya mungkin katakan saya tidak mampu juga menjawab lebih di luar ekspektasi itu bagaimana, karena saya sendiri untuk menegaskan bahwa jika ingin menjadi illustration yang baik, mungkin cukup satu saja dan memfokuskan satu saja aplikasi untuk mendekunkan teknik art yang kita gunakan. Jadi, ya disesuaikan saja ya dari eksperimen yang kita telah lakukan dan bagaimana lebih mudahnya. Kemudian, tools yang saya gunakan itu ada Galaxy Tab A7 Lite dan Webcon Windows Tablet Drive 6.3.17 Windows. Kedua ini saya pilih karena mungkin worth it di keuangan saya ya. Dan namun mungkin untuk kedua ini saya mungkin lebih banyaknya di Galaxy Tab A7 Lite. Kenapa hal itu saya lakukan? Mungkin saya pilih ini karena ya sebagai selain pekerjaan saya illustration, saya seorang mahasiswa dari Universitas Hasanuddin. Ini universitas dari yang tertop di Sulawesi Selatan. Jadi mungkin saya rada-rada sibuk. Saya lebih memilih Galaxy Tab A7 karena kemudahannya di bawah-bawah dan mungkin lebih efisien. Kemudian untuk style art saya sendiri, saya memiliki 2 style, di mana bisa saja kalau waktu senggang atau
commission yang saya selalu gunakan itu ada art style anime, kemudian untuk kalau saya lagi serius, mungkin saya pakai art style dengan anime art dan penambahan lukisan style sedikit. Oke. Selanjutnya. Nah, jadi saya serahkan ke Mutiara ya, dia sebagai line art. Baik. Nah, untuk sketsa itu apa sih? Sketsa itu sebagai gambar kasar yang dibuat untuk dirancang awal. Jadi rancangan awal ini bisa berupa gambaran awal atau hal yang ingin dilakukan, yang dituangkan untuk bisa digambar. Nah, sketsa itu belum bisa dikatakan line art rapi. Jadi bisa berupa kasaran bentuk apapun itu, pose apapun itu, ataupun suasana dan ruangan apa yang digunakan. Jadi tidak perlu memperfokuskan line art atau garis yang lurus dulu. Nah, ya bisa dibilang kita perlu menuangkan apa yang diisi pikiran atau keadaan yang kita inginkan. Nah, untuk linking atau garisnya, nah saya tipskan itu sebaiknya memisahkan dua layar antara memfokuskan karakter dan memfokuskan latar. Nah, untuk layar latarnya jangan disatukan dengan karakternya supaya untuk menghapus maupun untuk mengembangkan lanjutannya tidak berbenturan atau tidak langsung mengganggu garis untuk karakternya. Nah, untuk karakternya ini difokuskan menjadi layer tersendiri supaya lebih bagus, sehingga memfokuskan karakternya lebih menonjol atau menjadi timbul yang lebih dibandingkan layar latarnya. Nah, untuk bagusnya itu, kalau mau ingin menggambar line art, bagusnya itu line art-nya itu digambarkan untuk sisi luarnya ditebalkan supaya efek yang akan ditimbulkan lebih menonjol. Untuk layar yang untuk garis yang di dalam itu bagusnya kecil supaya untuk garisnya tidak terkesan kaku ataupun tidak, gimana ya dibilang, tidak membuat kontras bagi warna, supaya warnanya lebih timbul, berkesan, berefek lebih baik. Nah, untuk finalnya kita bisa lihat di sini berupa di mana sudah dituangkan atau garis yang sebetul-betulnya, di mana semua garis atau semua line art dipenuhi. Nah, di sini ini bisa difokuskan kita lebih bagusnya line art-nya itu tidak ada yang keluar untuk nanti ditumpahkan atau cat tidak keluar, supaya tidak keluar, bagusnya ditutupi. Nah, untuk menimbulkan efek lebih bagusnya, bagian yang seperti ini atau ada diberikan efek lebih tebalnya sedikit untuk kesan mendalam. Oke, kita lanjut. Nah, seperti yang dibilang tadi, kami menggunakan dua art style, di mana art style anime dan art style lukisan. Nah, yang biasa saya gunakan itu untuk teknik misalnya stiker maupun chibi, biasanya untuk menggunakan layer art simple begini. Bagusnya begini, tapi kalau memakan waktu yang lebih tinggi atau memiliki berkesan lebih mendalam dan lebih bagusnya, kita perlu detail. Nah, ini line art detail. Jauh beda banget kan? Berapa besar tebal tipis garis yang dihasilkan. Meskipun sama, ataupun keuntungannya berbeda-beda, tapi suasana yang dihasilkan garis detail lebih berdampak menonjol dibandingkan
line art simple. Line art simple ini biasanya digunakan stiker maupun yang pandang fokus tidak menajamkan line art, tapi lebih menajamkan untuk teknik coloring. Nggak apa-apa digunakan line art simple. Nah, untuk line art detail bagaimana sih bagusnya digunakan? Nah, line art detail ini lebih bagusnya ditonjolkan jika mau bernuansa lebih menonjolkan garis ataupun fokus pada karakter, tidak memfokuskan background. Tapi teknik dua dari sampel line art ini sama-sama saja bagusnya. Tergantung kaliannya suka yang gimana atau di mana posisi dan keadaan yang kalian suka. Jika kalau simple begini biasanya coloringnya lebih tinggi dibandingkan ini. Meskipun line art detail ini banyak digunakan lebih untuk chibi maupun memfokuskan satu karakter fokus. Nah, selanjutnya, kenapa sih bisa saya memilih Iblis Paint? Nah, Iblis Paint itu bisa dikatakan kalau memiliki kelebihan untuk mensketsa lebih mudah, karena aplikasinya yang umum digunakan dan terbiasa, sehingga saya lebih menggunakan Paint Iblis. Meskipun Medibank juga bagus juga, cuman kurang karena fitur dan fitur dan template-nya agak susah dipahami meskipun sama-sama bagusnya. Tapi untuk tips saya, jika kalian ingin menggunakan langsung menuangkan di art, mending kalian juga mengasah di traditional art untuk mengasah bagaimana kalian bisa lebih pose ataupun line art yang lebih bagus. Nah, seperti contohnya ini, saya awal mula dari saya terjun untuk di digital art itu sebelumnya di 2019 saya itu traditional art. Jadi sebelum jauh-jauh saya masuk ke digital art, sudah masuki traditional art, di mana sudah banyak sekali saya sketsa maupun saya posting, tapi kali ini saya memfokuskan di digital karena lebih tersimpan art ataupun karya saya dibandingkan traditional art ini rapuh untuk disimpan. Meskipun begitu, sketsa dari traditional art itu lebih gampang saya rasa karena tidak secara langsung lihat layar HP yang masih sulit untuk digambar, tapi kalau di kertas itu mudah banget. Nah, untuk menterbiasakannya bisa pose ataupun line art yang rapi, mending silahkan pakai traditional art dulu, dicoba-coba maupun dilatih. Apakah sudah line art penekanan mengontrol tangan sudah terbiasa dengan traditional dan langsung bisa terjun ke digital art. Nah, untuk tips line art-nya begitu saja. Saya lanjutkan untuk materi coloring. Baik, saya lanjutkan lagi. Oh, ternyata masih ada satu slide lagi untuk line art. Saya serahkan ke Muti. Oh, saya lupa. Nah, saya lupa jika Iblis Paint itu mempunyai kelebihan. Nah, kelebihannya itu pertama, tips yang bagus untuk menggambar di Paint Iblis X ini yaitu ada fitur. Nah, fiturnya itu fitur paksa pudar. Nah, paksa pudar ini biasanya jarang yang pakai atau masih belum mengerti bagaimana apa bagusnya. Nah, kalau paksa pudar ini biasanya digunakan untuk membuat garis terakhir lebih pudar sehingga tidak tajam di tipisan akhir dari pensil. Nah,
paksa pudar ini juga bagus supaya lebih memfokuskan atau bisa menyambung lebih mudah di line art selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ada stabilisator. Nah, biasanya banyak yang tidak tahu bagaimana itu stabilisator. Nah, stabilisator ini sangat-sangat bagus. Nah, kenapa bisa? Karena jika kalian menggunakan stabilisator ini, lebih bagusnya menggunakan full. Kenapa? Nah, gunanya untuk berfungsi memperhalus dan menstabilkan garis. Nah, ketika kalian menggambar atau menggaris, biasanya ini akan sangat-sangat membantu untuk memfokuskan dan membulatkan atau menstruktur garis kalian lebih mudah dibandingkan tidak menggunakan stabilisator. Nah, stabilisator ini juga memfokuskan garis lebih fokus dibandingkan tidak menggunakan. Biasanya stabilisator ini mempertajam line art. Jadi bagus untuk digunakan. Biasanya stabilisator itu tergantung kalian saja yang kalian inginkan, bisa 5 atau full. Tapi menurut saya yang saya biasa gunakan bagusnya untuk full. Nah, selanjutnya penggunaan mata pen. Ya, oke. Nah, di sini biasanya ada bentuk pudar tumpul dan bentuk pudar tajam. Biasanya saya menggunakan tajam supaya rambut itu kan biasanya bagusnya untuk rambut itu bagus untuk tajam. Sehingga lebih memfokuskan atau lebih bergelombang atau seperti rambut biasanya. Nah, kalau tumpul itu biasanya kurang bagus dalam garisnya. Tapi untuk tumpul itu biasanya baju. Oke. Tapi untuk yang tajam ini seperti mata atau bola mata, alis, lebih bagus untuk menggunakan yang tajam. Nah, selanjutnya itu biasanya pengaturannya ada 2. Di sini biasanya ataupun di pennya sendiri. Ketebalannya juga ada. Nah, ketebalan awal dan akhirnya itu bergantung pada di sini. Jadi, ketebalan kalian suka itu terserah kalian inginkan apa, tapi bisa diatur. Tergantung situasi dan kegunaan yang kalian inginkan. Seperti rambut bisa tajam, kalau baju bisa tumpul. Nah, saya punya tips nih, bisa kalian sendiri gunakan pen yang bagus untuk digunakan style anime itu. Yang pen ini biasa saya gunakan untuk lukisan art atau berbentuk lukisan. Nah, saya gunakan biasanya yang pen ini. Oke, sekian. Saya selanjutkan untuk yang coloring-nya. Baik, jadi untuk menghidupkan suasana gambar, biasanya berpoin penting untuk ketebalan line art. Jadi selain ketebalan line art, banyak nih tips dalam pewarnaan. Karena pewarnaan itu sangat dilihat dari suasana, efek, dan sebagainya. Oke, kita mulai ya. Bagaimana tahap mewarnai? Tentu saja, kalau untuk bagi pemula, kita harus ketahui bahwa itu ada base color. Untuk di base color sendiri ini merupakan warna dasar yang diisikan, seperti contohnya pada layar. Terus untuk tipsnya sendiri, di Iblis Paint, seperti yang dibilang tadi Muti, bahwa dituangkan dalam maksud ini itu filter Ember Chat. Nah, seperti yang dikatakan juga Muti, bahwa jadi line art-nya itu tidak boleh terputus, karena jika kalau terputus, maka akan meluber ke yang lain, gitu. Kemudian, untuk shading. Apa itu shading? Itu merupakan teknik memberikan bayangan pada gambar untuk menciptakan ilusi kedalaman dan volume. Nah, untuk tipsnya sendiri, kalau shading yang saya gunakan, misalnya basenya itu di tengah ini. Terus, shading yang baik sebenarnya memang pewarnaan colornya harusnya kalau saya sendiri maksimal 5, tapi untuk pemula ya 3 aja. Apa itu? Harus lebih mudah dan lebih pekat. Lebih pekat itu untuk volume bayangan untuk dalam, maksudnya jadi efek bayang. Kalau yang lebih cerahnya lagi itu untuk efek
pencahayaannya ya. Betul. Kemudian efek yang terakhir yang tidak kalah penting itu highlight, di mana merupakan suatu pencahayaan lebih terang untuk menampilkan efek pelawan atau pantulan cahaya. Nah, di dalam Iblis Pen, kalau pakai menambahkan, ini efek penerangannya sangat kuat. Jadi sebenarnya kalau memakai efek menambahkan, itu biasanya terletak pada yang saya gunakan sih di sini adalah yang biasa untuk lampu atau sinarannya. Kalau hamparan itu tidak merusak penguarnaan basenya. Jadi yang kalau biasa hamparan saya gunakan yang ini gitu. Oh ini ya, ini. Kalau ini saya pakai menambahkan yang ini garis putih ini. Gitu deh. Oke, next. Nah, tidak kalah penting juga bahwa untuk menghidupkan suasana itu kita harus ketahui memperbanyak layar. Apa itu sih layar? Layar adalah lapisan aplikasi menggambar digital yang memisahkan elemen gambar, di mana terpisahlah line art, base color, shading, dan efek. Namun, kalau seperti saya sendiri, saya sudah terlatih, saya mungkin sudah menumpuk menjadi satu. Bagaimanakah untuk bisa menghidupkannya? Misal, di belakang ini, kayak ini, bunga yang di belakang ini, layer yang paling belakang, atau maksudnya kalau di Iblis Pen itu paling bawah, itu nanti yang berefek sebagai yang nanti yang dijadikan blur. Apa sih yang menjadikan suasana gambarnya lebih nyata? Itu nanti kayak pandangan jauh kita begitu. Terus apa yang di tengah itu yang memfokuskan kita, karakternya tuh ini. Nanti fokus kita ke arah sini. Namun untuk memperlihatnya lebih hidup lagi, harus tuh ada namanya layar paling depan. Misalnya itu biasanya berupa dedaunan, pencahayaan, atau apa. Misal kayak saya sendiri sih, kalau dalam sini, saya ibaratkan pedang ini dan bunga ini yang menutupi karakter kan sedikit. Jadi pandangan kita kayak bilang, wah kayak bagaimana ya? Mungkin sangat hidup dilihat. Jadi ada efek blurnya keluar dari gambarnya dan gambarnya sendiri begitu. Bisa saja sebenarnya ini diblurkan juga, blur efek ini, tapi tergantung pose lagi. Namun kalau saya mengajarkan pose di sini, itu bisa saja materi selanjutnya ya. Rumit jika kalau disatukan dalam materi ini. Kemudian, nah, tips efek yang sangat krusial dalam menghidupkan suasana gambar. Mungkin kalau sebagai pemula, belum mengetahui bilang bagaimana untuk menghiasi, mungkin hanya kolor basenya itu saja. Namun, ada efek yang saya sendiri ya, kasihkan nih. Biasanya kalau paling dalam, kolomnya paling dalam, itu paling gelap. Tapi, daripada gelap saja terus, biasa ada efek gelap, ada langsung transisi warna ke warna lain dengan warna penerangan. Seperti ini yang saya maksudkan. Ini kan paling belakang, jadi blur, terus ada warna biru. Jadi kan pantulan cahaya bahwa dia di belakang banget. Gimana ya dikatakan? Intinya ini efek. Ini menonjolkan. Kayak gini. Ini kan rambut paling belakang, dalamannya. Rambut dalamannya saya berikan efek warna ini, warna terang. Terus ada yang menonjol. Jadi sehingga kayak kita ketahui bilang ini rambut ke depannya, ini paling belakang. Kayak gini juga. Gitu deh. Kayak ini juga, ini. Tapi harus kita ketahui bahwa transisi warnanya itu harus sangat berbeda. Kalau biasa transisi warna yang kita ketahui itu biasanya saya aplikasikan bisa saja biru, ungu, kuning gitu. Next. Nah, kemudian kita menuju ke sesi perbandingan. Dari apa yang telah kita aplikasikan tadi,
yang saya katakan bahwa harusnya ada ketebalan line art, harus ada layar perbanyak, semakin banyak layar semakin bagus juga, dan tips efek yang digunakan. Nah, kan seperti ini yang dulu dan sekarang, kita ketahui kalau gambar sekarang lebih halus dan realistis dengan line art-nya. Ini kan line art-nya kaku nih, sehingga lebih menyatu. Sementara kalau ini kan bagus, maksudnya lebih menyatu nih. Sementara kalau gambar yang dulu lebih kontraks dan kurang natural. Kedua, shading-nya kini lebih soft dan blend, lebih tercampur lah, sehingga menciptakan suasana kedalaman yang lebih alami. Jadi kayak dia tersinari dari bunga wisteria menuju ke karakter ini kan. Kalau ini mungkin terlalu kontraks, sinarannya juga masih kurang pas gitu. Kemudian latar dari background gambar, di mana kalau gambar yang sekarang terlihat lebih natural, karena memberikan sehingga bunga wisteria yang dipadukan di sini lebih hidup daripada latar malam yang gambarnya berupa bulan. Mungkin bulannya ini penempatannya masih kurang. Jadi juga sangat kurang penyatuan blend pencahayaannya. Jadi sehingga tidak alami, di mana itu bulan di sini dan pencahayaannya itu nampaknya hanya terlalu kontraks sehingga tidak natural. Kemudian yang paling krusial dalam pencahayaan, kita harus ketahui pencahayaannya itu apakah dari atas, dari samping sini, atau samping sini. Nah, kalau saya perkirakan ini, kita langsung ketahui bukan kalau pencahayaannya tuh dari atas sini ke sini. Nih, jadi kalau pencahayaannya dari sini, otomatis ini, yang ini, dan saya memberikan efek sedikit pencahayaan bahwa bunga wisteria itu pantulan-pantulan ada tembus-tembus. Nah, ada kayak gini, gini, yang ini kena, ini gitu deh. Kalau ini kita tidak ketahui di mana pencahayaannya, belum dapat. Di mana gelapnya juga belum dapat, masih terang. Nah, gitu deh, kurang sekali naturalnya. Gambar saya yang dulu ya. Oke, next. Nah, untuk kesalahan yang sering terjadi bagi pemula, menurut saya sih memang ini gambar udah lumayan lah. Ini gambar saya di tahun 2021. Namun ini masih krusial salahnya. Apa itu kesalahannya? Di mana efek pencahayaannya monoton. Monoton dalam hal ini terlalu banyak. Di sini pencahayaannya terlalu terang. Ini ada lampu. Nah, jadi dan penempatan gambar burungnya sangat dipaksakan. Saya kan mungkin dulu mau terlihat gambar saya wow. Kalau gini dan ini kan enggak logis ya. Kenapa ada burung di sini? Maunya di atas-atas lebih atau bisa saja posenya jangan, atau kita bagusnya posenya kita baring di padang rumput baru ada yang hinggap burung lebih mengerti nih. Jadi maksudnya kalau misalnya dalam menggambar kita harus konsepkan dulu. Saya mau buat dia kayak spot-spot ini. Nah, spot-spotnya ini satu saja, seharusnya memberikan pandangan, jangan terlalu banyak cahayanya, satu atau dua saja, pokoknya tidak sebanyak inilah. Lalu kemudian, nah kenapa pencahayaan monoton ini membuat line art dan pemakaian line artnya yang tipis sehingga kehilangan kejelasan karena batasan antara gambar area rambutnya ini dan latarnya tidak jelas yang mana, sehingga area warnanya juga tidak cukup kuat. Tuh. Oke, saya rasa sudah aman.
Nah, Silahkan kunjungi itu saja. untuk itu dari kami. Mungkin kalau ingin mau mengenal saya, jadi ini profil akun IG saya, Salsa Multi Art. Dan jika kalau ingin bertanya lebih, silahkan di DM. Jika saya punya waktu senggang, saya akan balas. Oke deh, saya buka juga commissions. Saya serahkan ke Elasan. Silahkan. Oke, terima kasih banyak Salsa Sensei dan Muti Sensei. Wah, bener-bener insight baru banget ya guys penjelasannya Salsa dan Muti Sensei tadi. Ternyata untuk mendukung suasana gambar itu, nggak cuman coloring, nggak cuman lighting, tapi line artnya itu juga nggak kalah penting. Tebal tipisnya itu juga penting banget loh sebenarnya. Nah, tadi juga udah lengkap banget ya guys, sampai udah dijelasin tips line art dan tips coloring juga. Selain itu, tadi ada QR brush juga ya yang udah dikasih ke kita sama sensei supaya memudahkan kita juga dalam menggambar. Nah, dari teman-teman kira-kira ada nggak nih yang pengen nanya ke sensei kita? Kalau ada yang mau nanya, boleh banget chat Google Meet atau boleh juga langsung on mic. Ayo guys, mumpung kita semua lagi bareng senseinya, jadi bisa langsung dijawab nih pertanyaannya. Wah, ada yang raise hand nih dari admin Hatsu. Silakan admin Hatsu. Jadi ada tips nggak sih atau kayak cara buat aduh itu buat bikin efek-efek di gambar gitu, entah efek cahayanya gitu atau efek gimana gitu. Ada tipsnya gitu nggak ya? Makasih. Oke, silakan dari Muti Sensei atau Salsa Sensei yang ingin menjawab. Oke, efek pencahayaan. Saya perlu konsep dulu. Misal, oke, kita lihat dari sangat krusial mengetahui apa yang sebenarnya kita inginkan. Misal saya kan ingin konsepnya bilang dia itu bertemakan kayak wah indah sekali ini orang apa itu kalau di scanner action biasa TV gitu. Nah, kalau yang saya pakai ini itu Fade ya kuas Fade. Saya kurangkan sedikit optionnya dengan layar yang berbeda memakai filter tambahan yang ini, yang menambahkan. Terus tips pencahayaan yang lain. Kalau yang ini itu saya pakai hamparan atau menambahkan. Terus kalau ini kelihatan natural kan biasanya tidak natural nih dalam pencahayanya. Biasanya garis tepi ini saya kasih sedikit saya kasih sedikit itu apa namanya yang di kuas yang blur banget itu warna sedikit warna orange gitu. Tergantung sih dari konsepnya. Pencahayaan apa ini? Pencahayaan malam, pencahayaan matahari, atau pencahayaan misalnya monogram komputer. Banyak yang saya bisa kasih tanya, namun mungkin harus lebih dispesifikkan lagi. Mungkin itu saja saya. Oh iya, tergantung juga kuasnya yang mana dikuasai. Kuasai yang mana? Gitu. Mungkin itu saja tips dari saya. Saya kembalikan lagi dulu ke Ella. Oke, itu dia jawabannya admin Hatsu. Dari admin Hatsu, apakah sudah cukup atau ada yang mau ingin ditanyakan lagi? Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, boleh banget
raise hand atau chat di chat Google Meet. Oh, admin Natsu lagi nggak bisa open mic. Oke. Ayo guys yang mau bertanya. Ada malu-malu nih kayaknya. Mungkin dari saya ya mau nanya, penasaran juga nih soalnya. Karena saya lihat gambarnya Sensei, Muti Sensei dan juga Salsa Sensei kan bagus banget ya dan sangat glowing, shining, shimmering. Pokoknya kayak oh my god, itu bagus banget gitu. Nah, pertanyaan dari saya, kira-kira dari Salsa atau Muti Sensei ada nggak tantangan terbesarnya selama menggambar itu kira-kira apa? Oke, pertanyaan yang sangat bagus, Ella. 1 adalah tantangan saya menentukan konsep. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa biasa kan sebagai illustration asli, murni, sebuah gagasan ide itu harus dipermantap. Apa jadinya? Misalnya, si sensei ini sudah ciptakan ini. Posenya juga kayak ternyata sudah mirip-mirip banyak. Itu merupakan tantangan saya, karena saya ingin menciptakan suatu lebih atau karya yang tidak terpikirkan juga di orang lain. Tapi saya sangat merasa imbah kalau misalnya ke sensei itu yang illustration dari Jepang, dia bisa membuat filter-filter gambaran-gambaran konsep-konsep yang menarik. Biasanya saya tirulah dari dia dengan memodifikasinya sedikit. Misalnya kayak ini kan biasanya di bunga wisteria ini kan biasanya dipakai oleh karakter dari Kimetsu Yaiba. Saya ganti nih dengan karakter kesukaan saya, Mikazuki Minetsuka dari Touken Ranbun. Terus apa yang membedakan dari Kimetsu Yaiba itu? Biasakan kalau Kimetsu Yaiba itu lebih suasana action nih. Jadi saya modifikasikan bagaimana juga seperti Jepangan-Jepangan menggunakan wisteria-wisteria ini, terus namun mendalami karakter ini bahwa dia itu kan pedang yang cantik dari antara 5 pedang internasional di Jepang nih. Jadi saya gantilah itu konsepnya. Kayak gitulah menciptakan konsep. Nah, bisa juga tergantung kesulitan yang saya alami itu biasanya membedakan fokus latar atau karakternya. Bagusnya karakternya gimana posenya, apakah lebih mementingkan pose line art atau dari background yang digunakan. Nah, kalau jika kita menggunakan background, maka karakter tidak diutamakan, tapi suasana dari latar kayak kota, pencahayaan, dan kegelapan kota lebih diutamakan. Itu lebih detail lagi, tapi jika karakter lebih memfokuskan, tergantung kesulitan itu dari berapa banyak karakter dan warna pencahayaan suasana yang ditentukan, ide yang kita ingin gunakan, tapi tidak bisa tersampaikan di gambar. Gitu deh. Baik, saya serahkan mungkin ke Ella, atau mungkin memang jawaban saya mungkin sedikit memang keliru-keliru sedikit ya, karena ini intinya konsep nih kita butuh. Sangat harus mementingkan konsep apa yang kita inginkan. Dalam ekspektasi yang kita inginkan. Oke. Kembalikan ke Ella ya. Oke, terima kasih Salsa Muti Sensei. Aku juga sering ngerasa gitu sih, konsep itu jadi tantangan tersendiri ya, apalagi kalau ternyata konsep yang ada di pikiran kita sama konsep yang udah digambar itu kayak beda gitu. Jadi ekspektasi kita kadang ketinggian, dan kalau ekspektasi kita ketinggian itu jadinya ngelihat gambar yang udah jadi kayak ngerasa kurang aja gitu ya.
Oke, dari teman-teman lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin kita tunggu. Oh, ada yang mau bertanya nih. Dari admin Akiko ya ini kayaknya. Aku mau nanya Kak, apakah dalam konsep gambar ada cara atau tips nentuin komposisi nggak ya Kak? Bingung kalau gambar background, ada tips nggak Kak? Nih, gimana nih Salsa Muti Sensei? Ah, Oke, tips dalam menentukan komposisi background. Oke, saya sendiri juga mungkin masih sangat menjadi tantangan saya juga itu background-nya. Background untuk menyatukan ke karakter itu sangatlah sulit. Apalagi jurusan saya bukan DKV juga sih, jadi sehingga saya tidak tahu juga bagaimana posisi yang lebih baik atau lebih profesional. Namun, dari kekurangan saya biasa itu, saya biasa menciptakan konsep, kayak misalnya ini kan, saya konsep sebuah gamers nih. Gamers itu biasanya di mana sih? Oh, pasti main di komputer. Tapi kan komputer dan biasa monitornya kan menurut saya terlalu banyak nih. Jadi saya buat konsep dia kayak main Switch, kayak duduk-duduk ruangan kayak gini. Jadi untuk membuat suatu komposisi background-nya mungkin kembali lagi dulu di kemampuan kita dan menghayalnya bagaimana ruangan itu terbentuk. Karena saya jujur saja juga, saya lebih bagaimana untuk suatu nyata untuk membuat suatu gambar terlihat natural itu saya pilih dalam keadaan-keadaan normal saja. Jadi sensei-sensei yang di Jepang itu menurut saya pengetahuannya atau idenya itu di luar nalar. Jadi makanya saya lebih anggap mereka sensei daripada saya sendiri. Begitu. Saya kayak mungkin tips-tips kalau background itu daripada membuat background, saya gambarkan suatu karakter-karakter lain untuk menjadi untuk membuatnya lebih detail dan menutup background-nya. Jadi background yang saya pakai biasanya background warna transisi dari yang simpel-simpel yang dari misalnya ini kan transisi warna ini saja dari warna biru pink ke biru ke ungu begitu deh. Mungkin bisa saya kembalikan lagi ke penanya. Oke, ini ada yang mau nanya lagi nih Sensei dari admin Hatsu. Kak, aku boleh nanya agak out of topic nggak? Mau nanya tentang akunnya, soalnya unik. Mau nanya apa tuh admin Hatsu? Boleh nggak nih Kak? Ini boleh nggak nih Sensei Salsa sama Sensei Muti? Oh boleh. Mungkin admin Hatsunya lagi ngetik ya. Oh ini nih, kok bisa kepikiran ya buat bikin satu akun berdua gitu? Soalnya baru kali ini ketemu akun art yang begini gitu. Gimana tuh? Oke, kalau melihat dari kelebihan kami itu kembar. Jadi kayak menutup kekurangan kelebihan masing-masing. Kalau memang waktu menggambar, biasanya Muti itu line art-nya di tradisional art kami dulu sangatlah rapi dan indah. Berbanding terbalik dengan gambaran saya. Gambaran saya itu simple. Biasanya line art-nya kaku, namun saya biasanya pengeluarannya lebih cemerlang. Nah, disitulah kami kepikiran, daripada satu akun satu, lebih baik kami menggabungkan kelebihan kami dan skill kami masing-masing. Membuat satu di samping kesibukan kami berdua juga sebagai mahasiswa kan. Jadi dalam menangani IG ini atau komision,
kami lebih mudah, begitu deh. Wah, keren banget. Keren banget. Ya, aku juga keren sih waktu aku juga baru tahu ya kalau ternyata Salsa Multi Art itu ternyata 2 orang gitu, karena biasanya emang 1 orang. Dan ini keren banget karena jarang-jarang ada yang bisa collab gitu ya. Dan jarang-jarang juga bisa ketemu artis yang kembar dan dua-duanya tuh sama-sama suka gambar. Kadang kan ada yang satunya suka suka hobi A, terus yang satunya hobi B gitu, jadi beda. Kalau yang ini bener-bener sama gitu dan dua-duanya juga menurutku skill-nya sangat-sangat bagus gitu loh, kayak ini perpaduan line art dan coloring yang mantap, keren banget, yang bisa memaksimalkan kedua potensi dari Sensei Muti dan Salsa Sensei juga gitu. Dari teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin kita tunggu sampai 2032 kali ya, barangkali masih ada yang lagi ngetik pertanyaannya gitu, atau masih ada yang lagi mikir-mikir kayak, aduh tanya nggak ya gitu. Wah sudah jam 20.32 nih ternyata. Dari Salsa Sensei dan Muti Sensei mungkin ada hal yang mau disampaikan lagi? Oh ada yang raise hand ternyata, ada yang baru raise hand. Dari Marzuki ya, raise hand ya tadi ya? Selamat malam Kak, sebelumnya saya Ovi izin bertanya. Oh ya silakan Ovi. Selain art style yang Kakak gunakan di postingan-postingan itu, apakah Kakak memiliki art style yang lain? Itu saja. Terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Ya, mungkin karena 2 orang ya, jadi banyak akses saya, apalagi commission saya. Kan biasa saya pakai trik bilang, commission itu kita harus lihat keuangannya. Ekspektasi saya ini kan kalau pakai lukisan kan lebih banyak waktu, jadi nggak mungkin tuh saya pakai art style lukisan saya. Jadi biasanya kalau yang saya tidak lihatkan itu art style yang hanya kayak anime begitu, yang 2 shading, 3 shading saja. Untuk stiker lebih-lebih. Nah, kalau misalnya dari sini saja, aduh, padahal belum puasa nih. Ini, yang intinya ini ya. Kalau ini dengan art style sebenarnya ini atau yang ini juga atau yang ini mungkin sama, tapi ada bedanya. Apa art style-nya itu? Saya ambil art style-nya itu dari sensei di Jepang yang apa itu yang TikTok anime TikTok yang ini loh. Dia itu pakai antara transisi warna yang kalau misalnya gelap dia titik-titik bulat warna cerah. Betul kan? Jadi biasa saya juga penasaran sedikit dari tips-tips gambar yang dari sensei Jepang. Saya terapkan, saya coba di style saya, begitu. Misalnya jadi style dari game juga, saya biasa coba konsep-konsep kan bilang, saya coba deh pakai art style itu. Tapi namun tetap tidak berubah dari art style saya juga sendiri, tapi gabungan-gabungan begitu. Itu deh yang saya bisa kasih tanya. Tapi saya enggak posting ya, karena itu commission. Saya serahkan lagi Wah, ke jadi Iya. Wah, jadi begitu ya Kak, sangat keren. Terima kasih banyak buat jawabannya. Kawaii. Sama-sama. Oke. Dari teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, mungkin
Untuk sesi tanya jawabnya kita cukupkan. Dan dari Salsa dan Muti Sensei, apakah ada hal yang ingin disampaikan lagi ke kami? Baik, tentu saja. Saya pastinya berterima kasih banyak kepada Melon telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil gambar saya. Mungkin dipanggil sensei itu mungkin masih jauh yang saya anggap. Karena mungkin juga kehidupan saya yang bukan terfokuskan sebagai illustration, jadi saya merasa bersalah dan belum berbeda lah dengan anak mahasiswa DKV yang ada di kampus saya mungkin. Untuk kepada kawan-kawan semua yang illustration, tetap semangat. Cukup satu art style dulu dikuasai, cukup satu aplikasi dulu dikuasai, dan alatnya tolong jangan mudah tertipu dengan ini bagus, tidak. Itu dilihat dari kebutuhan kita. Begitu deh. Semangat. Oke, saya kembalikan ke Ella. Oke, terima kasih banyak ya Salsa Sensei dan Muti Sensei atas tadi jawaban-jawabannya itu juga sangat luar biasa, dan closing statement-nya tadi juga keren banget. Cukup nyemangatin kami semua ya. Oke teman-teman, tak terasa kita udah berada di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi ya kepada Salsa dan Muti Sensei yang telah memberikan materinya yang sangat bermanfaat. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman semua yang telah antusias mendengarkan dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di Google Meet selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye, selamat malam semua, selamat tidur.